singkat pada hari ini sebagai berikut. Dari sehingga apa yang dibutuhkan oleh warga kami bisa terakomodir. Itu saja sekedar pembukaan dan lebih utama yaitu nanti acara yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita masih diizinkan untuk hajatan, silahkan. Karena pertimbangan Pak Ketua DPR dan Pak Bupati. Dengan catatan, yang pertama, taruh tidak boleh lebih dari 6 blok, tidak boleh pasang kursi. Tidak boleh pasang kursi. Yang ketiga, tidak boleh perancisan. Paham ya? Yang keempat, nggak boleh salam-salaman. Saiful Hajat, ya tuan rumah, harus mengajukan permohonan. Ditandatangani di atas meterai kalau tidak salah Pak ya. Untuk mematuhi keputusan tentang penanganan COVID-19. Harus menandatangani. Kalau ini diingkari, ini tuan rumah bisa terkena pidana. Nah, jadi kita tidak melarang. Nah, tapi protokol kesehatan harus dipatuhi. Pencegahan ini yang paling utama itu ada 2. Yang satu, kita harus mematuhi protokol kesehatan. Mematuhi protokol kesehatan. Yang kedua, vaksinasi. Kalau vaksin kita terbatas, masih dalam proses terus kita untuk vaksinasi. Tapi protokol kesehatan ini memakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan ya. Terus hindari kerumunan. Ini bersinergi dengan program-program desa. Karena desa juga melakukan e-planning, melakukan program yang menggunakan dana desa. Nah ini kita sinkronkan supaya tidak kumpulan. Menanggapi berbagai usulan dari 2 desa ini gimana Pak Ketua? Ya alhamdulillah. Yang pertama, infrastruktur menjadi primadona. Karena apapun bentuknya infrastruktur ini merupakan kelancaran transportasi mulai dari dusun 1 sampai dusun 5 khusus desa Tegalyoso. Terus yang kedua, bidang pertanian mulai dari jalan usaha tani ya, termasuk alat-alat pertanian ini juga menjadi primadona usulan desa Tegalyoso. Bagaimana telah disampaikan tadi, termasuk jalan Onderlak yang sudah rusak sampai ke perbatasan Taman Nasional Waikambas. Nah ini juga sudah rusak parah sekitar 300 meter, ini akan kita perbaiki ke depan. Satu lagi Pak, menanggapi 100 kerja Bupati dan Wakil Bupati Nomor gimana tanggapan Pak Ketua? Ya menanggapi 100 kerja program Bupati Lampung Timur ya saya anggap sudah cukup berjalan lah ya, udah cukup baik. Tapi semua akan terkendala dengan persoalan COVID-19. Sehingga gerak kita terbatas, melangkah kita dibatasi, berkerumun kita tidak boleh. Nah inilah salah satu upaya yang saya sampaikan ini tadi kan dalam rangka penanganan COVID-19. Ya, di berita kita pada pagi hari ini tadi, Provinsi Lampung ini sudah 141 ya, yang terkena wabah baru. Ya. Lampung Timur termasuk 3 besar kabupaten yang menyumbang dari 141 tipe baru ini Delta ya. Kan itu ada Alpha, ada Delta, ada Beta. Nah Delta ini yang lebih mematikan, sehingga kita harus benar-benar bekerja sama dengan pemerintahan desa untuk memutus mata rantai COVID-19 ini. Pak, kritik dan saran untuk desa Tegalyoso? Nah baik, untuk saran-saran Desa Tegalyoso berdasarkan fungsi pengawasan, karena fungsi DPR itu ada 3. Yang pertama membuat peraturan daerah, yang kedua fungsi anggaran, yang ketiga fungsi pengawasan. Alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan kinerja yang sudah cukup baik, terbangun dengan baik ini dipertahankan. Ini saran saya. Apalagi Desa Tegalyoso termasuk salah satu ya desa yang telah mendapat penilaian terbaik secara nasional
di bidang pelayanan publik. Nah, kalau kita sudah bicara tentang pelayanan publik, berarti kita pelayanan terhadap masyarakat. Ini secara nasional bisa masuk 10 besar. Ini harus dipertahankan. Harus dipertahankan di saran saya. Dan alhamdulillah Desa Tegaliosu juga telah memiliki taman bacaan, ya, tidak dimiliki juga oleh desa-desa yang lain. Nah, perangkatnya sudah berkoordinasi dengan baik, bekerja dengan baik. Ya, saya melihat ini tadi hadir semua. Ya, insya Allah ke depannya saran saya ini ditingkatkan kembali. Dan ini kita apresiasi sebagai DPRD terhadap kinerja pemerintahan Desa Tegaliosu. Terima kasih, Pak.